We're gonna save everybody together. Like the dancing girl emoji. Where are my flowers? I just get this. Sorry to interrupt the happy occasion. Yeah, enjoy that. Hey, boss, we got a problem. Something to... Sam, how can you do Now, you are my hostages. Tells me she's not just a bride. It's what I do best. that? Selamat datang di channel Dunia Wisata, tempat di mana setiap cerita bukan sekedar hiburan, tapi perjalanan batin yang menggugah hati. Bersiaplah untuk menelusuri kisah penuh makna, emosi, dan renungan, karena dunia ini bukan cuma untuk dilihat, tapi untuk dirasa. Mari kita mulai ceritanya. Selamat datang di channel Dunia Wisata. Channel yang akan mengajak kamu menjelajahi dunia film dengan narasi mendalam, penuh kejutan, dan tentunya penuh rasa penasaran. Hari ini, kita akan membahas sebuah film yang memadukan komedi, aksi, dan persahabatan dalam satu ledakan cerita yang tak terduga, Braveheart. Bayangkan jika pernikahan sahabatmu yang kamu hadiri hanya demi loyalitas, tiba-tiba berubah menjadi medan perang. Di tengah gaun bridesmaid, kue pengantin, dan bunga-bunga romantis, sekelompok tentara bayaran bersenjata berat menyerbu dan menyandera semua tamu. Dan kamu, satu-satunya harapan mereka. Karena kamu bukan bridesmaid biasa. Kamu adalah agen rahasia. Hari itu, Sam berada di markas operasi rahasia di pusat kota New York. Seperti biasa, dia duduk di ruang pelatihan, mengasah ketepatan menembaknya dan menyelesaikan simulasi misi digital yang nyaris sempurna. Tubuhnya bugar, pikirannya tajam, namun jiwanya mulai lelah. Setelah bertahun-tahun menyelamatkan dunia dalam senyap, ada bagian dalam dirinya yang merasa kosong. Sebuah amplop putih dengan tulisan tangan tiba di mejanya. Bukan dokumen rahasia. Bukan misi CIA. Melainkan sesuatu yang lebih pribadi. Undangan pernikahan. Namanya tertera dengan tinta emas di bagian atas. Samantha Jane Bridesmaid. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, ia membaca nama sang mempelai wanita, Betsy Walters. Nama yang begitu akrab dari masa kecilnya. Betsy adalah sahabat terbaik Sam dulu, sebelum hidup memisahkan mereka. Betsy memilih kehidupan normal, menjadi guru seni di desa kecil di Vermont. Sementara Sam, memilih menjadi bayangan. Agen rahasia. Untuk sesaat, Sam menatap kosong. Otaknya masih berpikir layaknya agen, kemungkinan jebakan, penyamaran, atau kode rahasia. Tapi itu semua dibantah oleh kenyataan sederhana. Ini hanyalah undangan tulus dari sahabat lama. Atau setidaknya, kelihatannya begitu. Bridesmaid? Gue? Serius? Gumam Sam sambil tertawa sinis. Ia bahkan tidak tahu apakah gaun bridesmaid masih bisa pas di tubuhnya yang lebih terbiasa mengenakan jaket tempur dan senjata Glock. Namun malam itu, saat Sam duduk sendiri di apartemennya, menatap foto lama di meja kecil, foto dirinya dan Betsy saat masih remaja, ia tahu satu hal pasti, ia berutang banyak pada Betsy. Persahabatan mereka dulu menyelamatkan hidupnya, sebelum dunia spionase mengambil alih semuanya. Sudah saatnya ia membalas. Beberapa minggu kemudian, Sam menaiki mobil sewaan, menempuh perjalanan menuju pedesaan Vermont. Jalanan dipenuhi pepohonan mapel berwarna kemerahan. Angin musim semi berembus lembut di antara ladang gandum yang menghijau. Pemandangan ini sangat kontras dengan medan misi yang biasa ia jalani. Tiba di lokasi pernikahan, sebuah rumah perkebunan klasik yang diubah menjadi venue mewah. Sam segera disambut oleh panitia acara dan tentunya sang mempelai wanita. Betsy muncul dengan gaun bunga-bunga sederhana dan pelukan hangat yang membuat Sam seketika melupakan semua pelatihan militernya. "Aku hampir nggak percaya," kata Betsy dengan mata berkaca. Sam yang biasa dingin, untuk sesaat kehilangan kata-kata. "Ya, aku mencoba jadi manusia normal satu hari ini." Keduanya tertawa. Keakraban itu tak hilang meski bertahun-tahun berlalu. Namun Sam mulai merasa canggung saat mendapati dirinya dikelilingi oleh bridesmaid lain yang semuanya penuh gaya, tertawa riang, dan sibuk dengan latihan tarian flash mob. Sam hanya berdiri diam, canggung, dengan sepatu boot yang masih ia pakai dari markas.
Gue bener-bener di dunia yang beda, gumamnya pelan. Malam sebelum pernikahan. Sam terbangun dari tidurnya di kamar tamu rumah tersebut karena firasat aneh. Ia melihat ada bayangan mencurigakan di sekitar pagar belakang. Dengan insting tajam, ia mengambil senter dan berjalan diam-diam keluar. Namun sebelum sempat memastikan apapun, langit malam itu bergema oleh suara keras. Dor! Suara tembakan menggema dari kejauhan. Lalu diikuti dengan suara pecahan kaca dan jeritan panik dari dalam rumah utama. Sam berlari kembali masuk. Apa yang ia lihat adalah kekacauan. Sekelompok pria bertopeng, bersenjata lengkap, telah menyusup masuk dan mulai menyandera semua tamu yang masih terjaga, termasuk beberapa keluarga pengantin yang sedang duduk di ruang makan. Mereka mengenakan seragam gelap, komunikasi canggih di telinga, dan satu simbol yang membuat jantung Sam berhenti berdetak, logo Phoenix Black. Phoenix Black bukanlah sekadar kelompok kriminal. Mereka adalah tentara bayaran internasional yang pernah berhadapan langsung dengan Sam dalam misi bertahun lalu di Budapest. Ia sempat mengira kelompok ini sudah dilenyapkan. Ternyata tidak. Sam berdiri di tangga atas rumah tersebut, tersembunyi di balik pilar besar. Ia menyaksikan salah satu dari penyerbu memaksa Betsy berlutut sambil menodongkan senjata ke arah kepala calon pengantin pria. Katakan di mana dia, atau semua orang mati, teriak pemimpin mereka. Seorang pria bertubuh besar dengan suara berat yang penuh dendam. Sam tahu, mereka mencarinya. Tapi mereka tidak tahu kalau dia, yang dimaksud, sang target yang mereka buru, ternyata sudah ada di sana. Iya. Samantha Jane. Agen rahasia paling diburu oleh Phoenix Black. Tanpa membuang waktu, Sam menyelinap ke ruang belakang tempat panitia menyimpan perlengkapan pesta. Ia menemukan koper pengantin yang berisi alat makeup, sepatu hak, dan sebuah setrika uap. Dengan cepat, otaknya bekerja seperti agen sejati. Ia menciptakan senjata darurat, menggunakan hairspray sebagai penyemprot api dan setrika sebagai alat serang. Di saat para penyerbu mulai menggeledah ruangan satu persatu, Sam menyamar dengan gaun pesta bridesmaid dan masuk ke kerumunan dengan langkah elegan. Tapi di balik senyumannya, ada mata elang yang siap menerkam. Sam akhirnya berhasil menyelinap ke sisi Betsy. Kita harus keluar dari sini. Sekarang, bisiknya cepat. Betsy yang bingung, ketakutan, dan masih memegang bouquet bunga, menatap sahabatnya dengan mata terbuka lebar. Apa yang sebenarnya terjadi, Sam? Siapa kamu sebenarnya? Sam menatap sahabatnya penuh luka. Aku akan jelaskan nanti. Tapi sekarang, kita harus hidup dulu. Tiba-tiba, salah satu penyerbu melihat mereka. Dia di sana. Tangkap dia, teriaknya. Seketika itu juga, Sam menendang meja dekorasi, melemparkan piring ke arah penyerbu, dan menarik tangan Betsy lari keluar. Musik pesta yang masih menyala tiba-tiba berubah menjadi irama kejar-kejaran yang mendebarkan. Malam itu, pesta pernikahan berubah menjadi perang diam-diam. Betsy berlari tertatih, gaun putihnya terseret lumpur dan serpihan kaca dari jendela yang hancur. Tangannya masih digenggam erat oleh Sam, yang memimpin pelarian mereka melewati kebun belakang. Nafas mereka tersengal, tapi langkah mereka tak berhenti. Di belakang, suara langkah kaki tentara bayaran terdengar semakin mendekat, disertai gelegar perintah lewat radio yang berisik. Ke arah utara. Mereka melarikan diri lewat jalur samping. Tangkap hidup-hidup. Suara dari walkie-talkie terdengar di seluruh halaman. Sam menarik Betsy masuk ke dalam rumah kaca tua yang terhubung ke taman. Tempat itu sudah lama tidak dipakai, penuh tanaman mati dan kaca berlumut. Ia menutup pintu pelan dan menurunkan tubuhnya ke tanah, mengatur napas dan mencoba mendengarkan pergerakan di luar. Apa yang terjadi, Sam? Tanya Betsy pelan, masih terisak dan gemetar. Mereka bukan perampok biasa. Mereka pasukan elit bayaran. Namanya Phoenix Black. Aku pernah melumpuhkan operasi mereka 5 tahun lalu. Sepertinya sekarang mereka kembali, dan mereka mengincarku. Kamu, agen rahasia? Saya mengangguk pelan. CIA. Tapi aku sudah cuti operasi. Kuduga mereka pikir aku masih ancaman. Betsy menutup wajahnya dengan kedua tangan. Oh Tuhan, pernikahan ini, semua ini. Saya menatap sahabatnya itu, lalu menyentuh lengannya. Dengarkan aku. Kita akan selamat. Tapi kamu harus ikuti aku. Jangan tanya dulu, jangan ragu.
Aku akan melindungimu. Tangis Betsy berubah jadi tekad. Ia mengangguk. Di luar rumah kaca, terdengar langkah kaki berat dan suara kaca terinjak. Satu dari tentara bayaran mulai mendekat. Sam meraih tongkat penyangga tanaman dari besi tua, dan berdiri siap dengan napas tenang. Ketika pintu rumah kaca dibuka perlahan, Sam melompat dengan gerakan presisi. Tongkat itu menghantam helm lawan dengan keras, membuat pria itu roboh tanpa sempat berteriak. Ia menyambar senjata yang tergeletak, lalu menggandeng Betsy keluar lewat pintu samping yang lebih sempit. Di seberang taman ada gudang peralatan. Sam tahu mereka perlu bersembunyi dan merencanakan langkah selanjutnya. Di dalam gudang itu, ia menyalakan lampu senter kecil, membuka laci tua dan menemukan paku, obeng, dan senter cadangan. Ia mulai membuat jebakan darurat dari kawat dan oli mesin. Seperti naluri otomatis, tangannya bergerak cepat. Kita tidak bisa hanya lari. Mereka terlalu banyak, kata Sam. Kamu mau lawan mereka sendirian? Aku nggak punya pilihan. Mereka nggak akan berhenti sampai aku mati. Dan kalau mereka tahu siapa kamu juga dalam bahaya. Betsy terdiam. Ia melihat sahabat lamanya itu sekarang sebagai orang yang sangat berbeda. Bukan lagi gadis pendiam yang dulu suka menggambar di bawah pohon di halaman sekolah. Sam sekarang adalah pejuang. Pembunuh terlatih. Tapi di balik semua itu, mata Sam masih sama. Mata yang pernah menangis bersamanya saat ayahnya meninggal. Mata yang pernah bersumpah tidak akan meninggalkannya. Di luar, pasukan Phoenix Black mulai menyisir seluruh area. Pemimpin mereka, Kurt, berdiri di depan altar pernikahan yang kini porak-poranda. Pria itu bertubuh kekar dengan luka bekas operasi di wajahnya. Ia memandang sekeliling dengan tatapan benci. Temukan dia. Hidup atau mati. Tapi kalau bisa hidup. Aku ingin dia tahu siapa yang mengakhiri semua ini. Stephen Dorff sebagai Kurt memainkan karakter ini dengan kemarahan yang dingin dan presisi seperti jenderal militer. Ia tahu siapa Sam. Ia ingat siapa yang menjatuhkan adiknya dalam misi 5 tahun lalu. Dan malam ini, ia ingin membalas dendam secara pribadi. Sementara itu, di gudang, Sam membuka ponselnya, model militer tahan pelacak. Ia mengaktifkan jaringan satelit darurat dan mengirim sinyal ping ke kontak darurat. Chris, rekan agen yang sekarang pensiun dan tinggal di Nashville. Kalau aku tidak bisa keluar dari sini dalam 6 jam, mereka perlu tahu, katanya sambil menekan tombol kirim. Betsy masih terlihat gemetar, tapi kini ia mulai memahami, ini bukan soal menyelamatkan pesta. Ini soal bertahan hidup. Dan satu-satunya jalan adalah mengikuti Sam. Kalau begitu, ajari aku, katanya tiba-tiba. Sam menoleh. Apa? Aku nggak mau jadi beban. Ajarin aku cara bertahan. Kita sama-sama Bridesmaid sekarang. Tapi aku juga mau jadi pejuang. Sam menatapnya lama, lalu mengangguk. Malam itu, di gudang tua, 2 sahabat memulai latihan darurat. Sam mengajari Betsy cara memegang senjata, cara bergerak diam-diam, dan cara mengenali suara langkah kaki. Tak lama kemudian, jebakan darurat yang mereka buat mulai berhasil. Salah satu tentara Phoenix terperangkap tali jebakan dan terjatuh di tanah penuh paku. Sam segera turun tangan, mengamankannya dan memeriksa identitas. Paspor Eropa Timur. Nama palsu. Tapi tato di lehernya, itu kode anggota internal. Dari tubuh itu, ia juga mengambil peta area dan mendapati satu informasi penting. Ada satu kontainer logistik besar di belakang garasi. Disitulah pusat kontrol komunikasi mereka. Itu target kita. Kalau kita bisa lumpuhkan komunikasi mereka, kita punya peluang menang. Betsy menatap Sam. Aku ikut. Dengan semangat yang mulai tumbuh, mereka bergerak malam itu juga. Jalan mereka tidak mudah. Mereka harus mengendap-endap di antara reruntuhan pesta, melewati kursi yang sudah terbakar, dan menghindari drone pengintai yang terus terbang rendah. Sesampainya di belakang garasi, mereka melihat kontainer logistik besar yang dijaga 2 pria bersenjata. Sam memberi sinyal. Ia melempar batu ke sisi lain taman, mengalihkan perhatian. Saat penjaga berpaling, Sam menerjang. Satu lawan ditumbangkan dengan pukulan siku, satu lagi dijatuhkan Betsy dengan kursi besi. Kekuatannya mengejutkan bahkan untuk Sam. Mereka masuk ke dalam kontainer dan melihat pusat komunikasi lengkap, layar monitor, peta digital, headset,
dan bahkan database. Ini markas Mini, ujar Betsy kagum. Sam segera mulai meretas. Ia mengambil drive eksternal, menyalin data yang bisa membongkar keberadaan Phoenix Black. Tapi saat ia hampir selesai, alarm berbunyi. Sial. Mereka tahu kita di sini. Saya menyalakan mode penghancuran otomatis. Kita harus keluar sekarang. Bangunan ini akan meledak. Mereka lari sekencang mungkin, tepat sebelum ledakan besar menghancurkan kontainer dan menerangi langit malam dengan cahaya oranye. Di kejauhan, Kurt menatap kobaran api itu dari kejauhan. Ia menggertakkan gigi. Dia mulai menyerang balik. Sementara itu, Sam dan Betsy jatuh terduduk di ladang terbuka, napas terengah. Untuk sesaat, hanya suara jangkrik dan api yang terdengar. Tapi Betsy tertawa pelan. Gila, ini pernikahan paling kacau yang pernah ada. Sam menatapnya dan ikut tertawa. Dan belum selesai. Malam itu, di bawah langit berbintang, dua sahabat lama bersatu kembali. Bukan dalam pesta pernikahan, tapi dalam medan perang. Persahabatan mereka tak lagi sekadar kenangan. Tapi kini menjadi senjata. Betsy berlari tertatih, gaun putihnya terseret lumpur dan serpihan kaca dari jendela yang hancur. Tangannya masih digenggam erat oleh Sam, yang memimpin pelarian mereka melewati kebun belakang. Nafas mereka tersengal, tapi langkah mereka tak berhenti. Di belakang, suara langkah kaki tentara bayaran terdengar semakin mendekat, disertai gelegar perintah lewat radio yang berisik. Ke arah utara. Mereka melarikan diri lewat jalur samping. Tangkap hidup-hidup, suara dari walkie-talkie terdengar di seluruh halaman. Saya menarik Betsy masuk ke dalam rumah kaca tua yang terhubung ke taman. Tempat itu sudah lama tidak dipakai, penuh tanaman mati dan kaca berlumut. Ia menutup pintu pelan dan menurunkan tubuhnya ke tanah, mengatur napas dan mencoba mendengarkan pergerakan di luar. Apa yang terjadi, Sam? Tanya Betsy pelan, masih terisak dan gemetar. Mereka bukan perampok biasa. Mereka pasukan elit bayaran. Namanya Phoenix Black. Aku pernah melumpuhkan operasi mereka 5 tahun lalu. Sepertinya sekarang mereka kembali, dan mereka mengincarku. Kamu, agen rahasia? Saya mengangguk pelan. CIA. Tapi aku sudah cuti operasi. Kuduga mereka pikir aku masih ancaman. Betsy menutup wajahnya dengan kedua tangan. Oh Tuhan, pernikahan ini, semua ini. Saya menatap sahabatnya itu, lalu menyentuh lengannya. Dengarkan aku. Kita akan selamat. Tapi kamu harus ikuti aku. Jangan tanya dulu, jangan ragu. Aku akan melindungimu. Tangis Betsy berubah jadi tekad. Ia mengangguk. Di luar rumah kaca, terdengar langkah kaki berat dan suara kaca terinjak. Satu dari tentara bayaran mulai mendekat. Saya meraih tongkat penyangga tanaman dari besi tua, dan berdiri siap dengan napas tenang. Ketika pintu rumah kaca dibuka perlahan, saya melompat dengan gerakan presisi. Tongkat itu menghantam helm lawan dengan keras, membuat pria itu roboh tanpa sempat berteriak. Ia menyambar senjata yang tergeletak, lalu menggandeng Betsy keluar lewat pintu samping yang lebih sempit. Di seberang taman ada gudang peralatan. Sam tahu mereka perlu bersembunyi dan merencanakan langkah selanjutnya. Di dalam gudang itu, ia menyalakan lampu senter kecil, membuka laci tua dan menemukan paku, obeng, dan senter cadangan. Ia mulai membuat jebakan darurat dari kawat dan oli mesin. Seperti naluri otomatis, tangannya bergerak cepat. Kita tidak bisa hanya lari. Mereka terlalu banyak, kata Sam. Kamu mau lawan mereka sendirian? Aku nggak punya pilihan. Mereka nggak akan berhenti sampai aku mati. Dan kalau mereka tahu siapa kamu juga dalam bahaya. Betsy terdiam. Ia melihat sahabat lamanya itu sekarang sebagai orang yang sangat berbeda. Bukan lagi gadis pendiam yang dulu suka menggambar di bawah pohon di halaman sekolah. Sam sekarang adalah pejuang. Pembunuh terlatih. Tapi di balik semua itu, mata Sam masih sama. Mata yang pernah menangis bersamanya saat ayahnya meninggal. Mata yang pernah bersumpah tidak akan meninggalkannya. Di luar, pasukan Phoenix Black mulai menyisir seluruh area. Pemimpin mereka, Kurt, berdiri di depan altar pernikahan yang kini porak-poranda. Pria itu bertubuh kekar dengan luka bekas operasi di wajahnya. Ia memandang sekeliling dengan tatapan benci.
temukan dia. Hidup atau mati. Tapi kalau bisa hidup, aku ingin dia tahu siapa yang mengakhiri semua ini. Stephen Dorff sebagai Kurt memainkan karakter ini dengan kemarahan yang dingin dan presisi seperti jenderal militer. Ia tahu siapa Sam. Ia ingat siapa yang menjatuhkan adiknya dalam misi 5 tahun lalu. Dan malam ini, ia ingin membalas dendam secara pribadi. Sementara itu, di gudang, Sam membuka ponselnya, model militer tahan pelacak. Ia mengaktifkan jaringan satelit darurat dan mengirim sinyal ping ke kontak darurat. Chris, rekan agen yang sekarang pensiun dan tinggal di Nashville. Kalau aku tidak bisa keluar dari sini dalam 6 jam, mereka perlu tahu, katanya sambil menekan tombol kirim. Betsy masih terlihat gemetar, tapi kini ia mulai memahami, ini bukan soal menyelamatkan pesta. Ini soal bertahan hidup. Dan satu-satunya jalan adalah mengikuti Sam. Kalau begitu, ajari aku, katanya tiba-tiba. Sam menoleh. Apa? Aku nggak mau jadi beban. Ajarin aku cara bertahan. Kita sama-sama Bride Smite sekarang. Tapi aku juga mau jadi pejuang. Sam menatapnya lama, lalu mengangguk. Malam itu, di gudang tua, 2 sahabat memulai latihan darurat. Sam mengajari Betsy cara memegang senjata, cara bergerak diam-diam, dan cara mengenali suara langkah kaki. Tak lama kemudian, jebakan darurat yang mereka buat mulai berhasil. Salah satu tentara Phoenix terperangkap tali jebakan dan terjatuh di tanah penuh paku. Sam segera turun tangan, mengamankannya dan memeriksa identitas. Paspor Eropa Timur. Nama palsu. Tapi tato di lehernya, itu kode anggota internal. Dari tubuh itu, ia juga mengambil peta area dan mendapati satu informasi penting. Ada satu kontainer logistik besar di belakang garasi. Disitulah pusat kontrol komunikasi mereka. Itu target kita. Kalau kita bisa lumpuhkan komunikasi mereka, kita punya peluang menang. Betsy menatap Sam. Aku ikut. Dengan semangat yang mulai tumbuh, mereka bergerak malam itu juga. Jalan mereka tidak mudah. Mereka harus mengendap-endap di antara reruntuhan pesta, melewati kursi yang sudah terbakar, dan menghindari drone pengintai yang terus terbang rendah. Sesampainya di belakang garasi, mereka melihat kontainer logistik besar yang dijaga 2 pria bersenjata. Sam memberi sinyal. Ia melempar batu ke sisi lain taman, mengalihkan perhatian. Saat penjaga berpaling, Sam menerjang. Satu lawan ditumbangkan dengan pukulan siku, satu lagi dijatuhkan Betsy dengan kursi besi. Kekuatannya mengejutkan bahkan untuk Sam. Mereka masuk ke dalam kontainer dan melihat pusat komunikasi lengkap, layar monitor, peta digital, headset, dan bahkan database. Ini markas mini, ujar Betsy kagum. Sam segera mulai meretas. Ia mengambil drive eksternal, menyalin data yang bisa membongkar keberadaan Phoenix Black. Tapi saat ia hampir selesai, alarm berbunyi. Sial. Mereka tahu kita di sini. Sam menyalakan mode penghancuran otomatis. Kita harus keluar sekarang. Bangunan ini akan meledak. Mereka lari sekencang mungkin, tepat sebelum ledakan besar menghancurkan kontainer dan menerangi langit malam dengan cahaya oranye. Di kejauhan, Kurt menatap kobaran api itu dari kejauhan. Ia menggertakkan gigi. Dia mulai menyerang balik. Sementara itu, Sam dan Betsy jatuh terduduk di ladang terbuka, napas terengah. Untuk sesaat, hanya suara jangkrik dan api yang terdengar. Tapi Betsy tertawa pelan. Gila, ini pernikahan paling kacau yang pernah ada. Sam menatapnya dan ikut tertawa. Dan belum selesai. Malam itu, di bawah langit berbintang, 2 sahabat lama bersatu kembali. Bukan dalam pesta pernikahan, tapi dalam medan perang. Persahabatan mereka tak lagi sekadar kenangan. Tapi kini menjadi senjata. Suara helikopter mulai terdengar di kejauhan, memecah keheningan malam yang sempat menyelimuti ladang tempat Sam dan Betsy bersembunyi. Lampu sorot berputar mencari sesuatu di antara barisan pepohonan dan rumput liar. Sam segera merunduk dan menarik Betsy ke balik semak lebat, tubuh mereka nyaris menempel tanah. Itu helikopter mereka, bisik Sam. Mereka mempercepat pencarian. Betsy menelan ludah, wajahnya mulai menunjukkan kelelahan. Tapi Sam tahu ini belum saatnya menyerah. Kita harus menuju area timur, ke rumah pengelola perkebunan. Ada ruang bawah tanah di sana.
Aku lihat petanya di peta digital mereka sebelum sistemnya meledak. Mereka bergerak lagi. Langkah mereka cepat tapi sunyi, seperti dua bayangan menyusup di antara gelapnya malam. Sam sesekali berhenti, mendengarkan suara dari arah kanan atau kiri. Setiap detik bisa menentukan hidup atau mati. Dan Sam tak bisa membiarkan Betsy celaka di tengah semua ini. Ketika mereka hampir sampai di rumah pengelola, tiba-tiba suara teriakan terdengar. Dari arah lain, dua tamu pesta yang lolos dari penyanderaan sedang dikejar oleh salah satu anggota Phoenix Black. Sam spontan mengambil batu dan melemparkannya keras ke kepala pria itu. Seketika, pria bertopeng itu jatuh ke tanah. Sam menghampiri, memeriksa nadi. Masih hidup, tapi tidak sadar. Sam memandang dua tamu itu, pasangan tua yang ternyata adalah bibi dan paman Betsy. Mereka tampak gemetar, tapi sehat. Masuk ke rumah pengelola itu, turun ke ruang bawah tanah. Kunci pintunya dari dalam. Jangan keluar sampai pagi, perintah Sam cepat. Mereka patuh tanpa tanya. Sam dan Betsy ikut masuk, dan bersama-sama mereka menuruni tangga menuju ruang bawah tanah yang dingin dan lembab. Di sana ada rak tua penuh botol anggur dan karung beras. Tempat itu sempit, tapi cukup aman untuk bersembunyi sementara. Untuk pertama kalinya malam itu, Sam duduk tenang. Ia membuka saku jaketnya dan mengeluarkan luka kecil yang mulai mengering di lengan kiri. Betsy yang melihatnya langsung bergegas mengambil kain dari salah satu rak dan membantu membersihkan luka itu. "Kamu seharusnya bilang dari tadi kamu terluka," omel Betsy. "Ini kecil. Percaya deh, lebih sakit ditinggal mantan daripada kena tembak kayak gini," jawab Sam setengah bercanda. Betsy tertawa pelan. "Kamu masih bisa bercanda juga ya di tengah neraka begini. Mau gimana lagi? Kalau kita berhenti ketawa, kita bisa gila," kata Sam sambil tersenyum tipis. Hening beberapa saat. Lalu Betsy berkata, "Aku masih nggak percaya kamu agen rahasia. Dan sekarang semua ini kayak film." Sam menatap sahabatnya dalam-dalam. "Aku juga nggak percaya kamu mau nikah. Terakhir kita ngobrol, kamu bahkan anti sama konsep komitmen." Betsy menunduk, tersenyum getir. "Chris, dia beda. Aku pikir aku udah nemuin rumah. Tapi sekarang aku takut kalau semua ini ngerusak semuanya." Sam mengambil napas dalam. "Kalau dia benar-benar rumah buat kamu, dia nggak akan kemana-mana. Kita akan lewatin ini bersama." Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar di atas. Mereka saling menatap. Seseorang masuk ke rumah. Langkahnya tenang. Terlalu tenang untuk sekadar pencarian acak. Sam tahu itu bukan tentara biasa. Seseorang yang tahu dirinya mungkin ada di sini. Langkah itu berhenti tepat di atas pintu ruang bawah tanah. Sam mengangkat jarinya, memberi sinyal ke Betsy agar tetap diam. Lalu, suara berat itu terdengar dari atas, bukan teriakan, bukan perintah, melainkan sapaan dingin. "Sam." "Sudah lama." Betsy menatap Sam dengan wajah pucat. "Kamu kenal suara itu?" Sam mengangguk perlahan. "Itu Virginia." Nama itu membuat jantung Sam berdebar. Virginia bukan bagian dari Phoenix Black. Ia adalah mantan agen, dulunya rekan satu tim Sam dalam beberapa operasi klandestin. Tapi 3 tahun lalu, Virginia menghilang setelah satu misi besar gagal. Beberapa percaya dia tewas. Beberapa bilang dia berkhianat. Dan kini, dia kembali. Sam berdiri perlahan. Ia tahu, satu-satunya cara untuk keluar dari sini adalah menghadapi masa lalunya. Dengan isyarat tegas, Sam menyuruh Betsy tetap bersembunyi di balik tumpukan karung. Ia naik perlahan dan membuka pintu kayu berat itu. Di atas sana, berdiri seorang wanita dengan rambut merah gelap, mata tajam, dan pakaian taktis yang sama sekali tak asing. Tangannya menggenggam pistol, tapi tidak diarahkan. "Halo, Sam," kata Virginia tanpa senyum. "Kenapa kamu di sini?" tanya Sam pelan, hampir berbisik. "Aku bekerja untuk mereka sekarang," jawab Virginia sambil menoleh sekilas ke arah luar jendela. "Mereka bayar mahal. Dan kamu target yang paling dicari. Sayang kalau aku lewatkan. Dulu kamu bilang kita lebih dari sekadar rekan. Kita memang lebih. Tapi uang, Sam, uang lebih banyak bicara daripada janji." Sam menahan amarah. Tapi ia tahu,
Meledak sekarang hanya akan mempercepat kekacauan. Ia harus tenang. Tapi Betsy yang mendengar percakapan itu dari bawah mulai naik perlahan, tak tahan menyembunyikan dirinya. "Kamu benar-benar pengkhianat," katanya lirih. Virginia menoleh. Melihat Betsy, ia tersenyum sinis. "Oh, jadi ini sahabatmu yang akan menikah? Cantik. Sayang kalau harus berakhir malam ini juga." Sam langsung berdiri di antara keduanya. "Sentuh dia, dan aku pastikan kamu gak akan keluar dari tempat ini hidup-hidup." Ketegangan mengental. Tapi sebelum pelatuk ditarik, suara lain terdengar dari luar. Ledakan keras mengguncang rumah. Jendela pecah. Asap mengepul. Suara tembakan kembali terdengar. Pasukan cadangan Phoenix Black menyerbu dari arah depan. Virginia tersenyum. Pertunjukan dimulai. Dalam kekacauan itu, ia mundur dan menghilang ke dalam kabut asap. Sam menarik Betsy dan keduanya kembali masuk ke ruang bawah tanah, lalu keluar lewat pintu rahasia di belakang gudang anggur. Jalan itu sempit, gelap, tapi membawa mereka keluar dari area rumah ke kebun belakang yang berbatasan dengan hutan. "Virginia dulu temanmu?" tanya Betsy sambil berlari. "Lebih dari itu. Kami pernah nyaris jadi keluarga," jawab Sam. "Tapi dia menjual integritasnya. Dan sekarang, dia bagian dari alasan kenapa kita harus bertahan." Di ujung hutan, lampu merah dari mobil SUV hitam menyala. Sam mendekat perlahan. Dari dalam, muncul seorang pria tinggi dengan kemeja semi-militer dan wajah teduh tapi tegas. Ia mengacungkan tangan. "Sam," suaranya terdengar jelas. Sam menatap pria itu dan akhirnya tersenyum lega. "Chris." Tepat waktu. Chris, mantan rekan operasional dan juga mantan kekasih Sam, muncul sebagai harapan baru. Tapi kehadirannya juga akan membuka luka lama, konflik lama, dan rahasia lama. Dan malam ini, belum selesai. Bahkan baru saja dimulai. Chris mengamati Sam dan Betsy dengan mata tajam yang tak sepenuhnya menunjukkan kelegaan. Wajahnya mungkin teduh, tapi dari sorot matanya. Sam tahu, pria itu datang bukan hanya untuk menyelamatkan, tapi juga mencari jawaban. "Kalian berdua masuk," katanya cepat sambil membuka pintu belakang SUV. "Kita harus keluar dari area ini." Phoenix Black akan mulai menyisir habis-habisan dalam 5 menit. Sam dan Betsy segera masuk. Chris memutar kunci, dan mesin kendaraan berdengung pelan sebelum melesat ke jalan tanah di tepi hutan. Roda menciptakan debu dan suara derit kecil di antara dahan pepohonan. Di kursi belakang, Betsy mencoba menenangkan dirinya, sementara Sam tetap menatap kaca spion, berjaga. "Gimana kamu bisa tahu aku ada di sini?" tanya Sam setelah beberapa saat. Chris menjawab tanpa menoleh. "Ping darurat kamu masuk ke jaringan cadangan kami. Setelah lihat lokasi dan berita penyanderaan pernikahan, aku langsung tahu itu kamu. Dan kalau kamu sampai kirim ping seperti itu, artinya kamu dalam bahaya level merah." Sam mengangguk pelan. "Kamu tepat." Chris melirik melalui kaca spion. "Siapa dia?" tanyanya, merujuk pada Betsy. "Sahabatku. Target kedua mereka. Tapi sebenarnya bukan karena dia. Karena aku. Aku yang mereka incar." "Dan Virginia?" tanya Chris, suaranya sedikit menegang. Saya menghela napas dalam. Dia masih hidup. Dan dia bekerja untuk mereka. Chris mencengkram kemudi sedikit lebih keras. Berarti kabar tentang dia kabur dari Tashkent 3 tahun lalu itu benar. Lebih dari itu. Dia bukan cuma kabur. Dia menjual dirinya. Sunyi menggelantung di antara mereka untuk beberapa saat. Mesin mobil bergemuruh menembus jalanan gelap hingga mereka akhirnya mencapai sebuah kabin kayu kecil yang tersembunyi di balik hutan pinus. Kabin tua itu milik seorang pensiunan agen yang pernah jadi pelatih Sam dan Chris di masa muda. Seseorang yang mereka percaya, yang sekarang hidup dalam diam, jauh dari hiruk-pikuk dunia intelijen. Chris mengetuk 3 kali, lalu 1 kali, lalu 2 kali lagi, kode lama yang masih mereka ingat. Pintu terbuka, dan muncullah seorang pria tua berjanggut abu-abu, mengenakan sweater lusuh dan celana panjang coklat yang kebesaran. Matanya, meski tua, masih tajam seperti pisau tempur. "Sam. Chris. Masuk." "Terima kasih, Turner," kata Sam pelan. Mereka masuk ke dalam.
Kabin itu sederhana tapi fungsional. Di dalamnya ada radio komunikasi, peta topografi, bahkan senjata tua yang masih tergantung di dinding. Betsy menatap sekelilingnya dengan campuran kagum dan takut. Ini benar-benar dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat mereka duduk dan menyusun strategi, Turner menyalakan pemanas dan menyajikan teh hangat. Kudengar kerusuhan besar di ladang pesta tadi malam. Berapa banyak yang selamat? Belum tahu pasti. Tapi kami menyelamatkan beberapa orang. Sisanya, bisa jadi sudah tersebar, atau disandera, jawab Sam. Chris membuka laptop militernya, menyambungkan ke sistem satelit pribadi. Phoenix Black tak mungkin bertindak sebesar ini tanpa dukungan. Mereka pasti punya misi lebih dari sekadar membunuh kamu, Sam. Sam mengangguk. Mereka punya sesuatu. Atau mencari sesuatu. Aku rasa bukan hanya aku target mereka. Tapi data. Atau mungkin informasi tertentu. Betsy yang diam sejak tadi, akhirnya bertanya, kalau mereka cuma mau Sam, kenapa mereka menyerang pernikahanku? Tempat itu bukan lokasi strategis. Semua terdiam sejenak. Lalu Turner berkata perlahan, karena tempat itu dulunya bukan hanya perkebunan. Sam menoleh cepat. Maksudmu? Turner berdiri, membuka peta besar dari dinding kabin, dan menunjuk sebuah titik yang sangat dekat dengan lokasi pesta. Di bawah tanah tempat itu, sekitar 300 meter ke timur, ada fasilitas bawah tanah milik pemerintah era Perang Dingin. Sudah ditutup bertahun-tahun. Tapi masih ada sisa data, teknologi, dan, yang lebih penting, rekaman sistem pengawasan dari proyek lama. Proyek yang juga pernah disusupi Phoenix Black. Chris menatap Sam. Mereka tidak hanya mau membunuhmu. Mereka ingin hapus jejak sejarah yang menghubungkan mereka ke proyek ilegal itu. Sam menarik napas tajam. Dan karena aku pernah ditugaskan menyusup ke proyek itu, aku adalah kunci. Betsy terdiam. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa pernikahannya bukan sekadar acara yang kacau. Ia telah menjadi bagian dari skema besar antar jaringan intelijen, kejahatan perang, dan pengkhianatan berdarah dingin. Malam itu, di kabin sunyi yang tersembunyi di tengah hutan, rencana balasan mulai dirancang. Sam memutuskan bahwa ia tidak akan terus bersembunyi. Kali ini, ia akan menyerang lebih dulu. Tidak hanya demi bertahan hidup, tapi juga demi menghentikan organisasi yang telah terlalu lama bermain di balik layar dunia. Chris menyarankan satu hal. Kita bentuk tim kecil. Penyerbuan senyap. Kita temukan bunker itu. Kita bongkar data yang mereka incar. Dan kita habisi pemimpinnya. Termasuk Virginia, tambah Turner tanpa ekspresi. Saya memejamkan mata sejenak. Kalau dia tidak bisa disadarkan, maka ya. Termasuk Virginia. Pagi mulai menyingsing. Di luar kabin, embun menggantung di ujung daun. Tapi di dalam, peperangan diam-diam baru saja dinyalakan. Bukan lagi soal pesta yang hancur, atau sahabat yang disandera. Ini soal memotong akar dari kekuatan hitam yang selama ini bersembunyi di balik layar dunia. Dan Sam, si Bride Smite yang dulu tak percaya pada gaun dan bunga, kini memimpin misi penyergapan paling berbahaya dalam hidupnya. Luka di lengan Sam sudah dibalut seadanya dengan potongan taplak meja yang ia temukan di pantry dapur. Napasnya masih terengah, dan langkahnya tidak secepat biasanya. Tapi ia tahu, berhenti bukan pilihan. Di luar aula utama, suara ledakan kecil terdengar, dan lampu gantung besar di aula sempat bergoyang. Para tamu yang masih tersisa segera merapat ke dinding, ketakutan, sementara suara tembakan terdengar dari lantai 2. Saya melihat ke arah anak tangga spiral yang menuju balkon di lantai 2. Di sanalah dua anggota pasukan Kur terlihat berjaga dengan senjata lengkap, mengawasi siapapun yang bergerak. Tapi mereka tidak melihat Sam yang menyelinap dari sisi belakang, memanjat menggunakan tali dekorasi pernikahan yang terbuat dari kain renda dan lampu-lampu kecil. Tangannya gemetar menahan sakit, tapi tekadnya jauh lebih besar dari rasa perih itu. Sampai di lantai 2, ia meluncur ke belakang sebuah pilar dan mengintip. Di depannya, dua musuh berbicara dalam bahasa asing, mungkin Rusia. Sam tahu ia harus cepat. Satu di antaranya meletakkan senjata di atas railing sambil memegang walkie-talkie, memberi kesempatan Sam untuk bergerak. Dengan langkah ringan, ia menghampiri dan menghantam kepala pria itu dengan pisau lipat tumpul yang disembunyikan di sepatunya. Bukan untuk membunuh, tapi cukup membuatnya tak sadarkan diri. Yang satu lagi mendengar suara gaduh dan berbalik.
Tapi Sam sudah lebih cepat. Ia lompat, menendang pria itu hingga jatuh ke lantai dasar. Teriakan histeris terdengar dari para tamu, tapi itu memberinya momen. Sam kini menguasai balkon dan dari sana ia bisa melihat ke seluruh aula. Kurt masih berdiri di panggung utama, berbicara melalui pengeras suara dengan seseorang yang tampaknya berada di luar gedung, kemungkinan tim negosiasi polisi. Aku akan mulai menembaki satu persatu jika kalian tidak memberi apa yang aku minta dalam 15 menit, suara Kurt menggema. Anna Kemp, Betsy, masih berada di kursi pengantin, dengan tangan terikat tapi wajah penuh harap saat melihat Sam dari atas. Sam memberi isyarat dengan jarinya, tunggu sebentar. Ia lalu memanfaatkan posisi tingginya untuk mengamati formasi lawan. Di antara semua kekacauan ini, ia menangkap satu sosok yang mencurigakan, Chris. Pria yang sedari awal dikenalkan sebagai pacar Betsy itu ternyata tengah berbicara diam-diam dengan salah satu anggota pasukan Kurt. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka tampak tidak sedang berdebat, melainkan bekerja sama. Don't tell me, Sam membatin. Perlahan, potongan puzzle itu mulai menyatu di kepalanya. Chris bukan hanya pacar yang menyamar. Dia bagian dari kelompok ini. Mungkin bahkan salah satu inisiatornya. Tapi kenapa? Apa tujuannya? Sam tak sempat berpikir lebih jauh. Ia harus bertindak sekarang. Ia menyusuri pinggiran balkon, lalu menuruni sisi lain tangga dengan cepat, menyatu dalam kegelapan. Saat itu, Lydia, salah satu bridesmaid yang tadi ikut panik, berhasil mengalihkan perhatian penjaga pintu dengan berpura-pura pingsan. Sam memanfaatkan celah itu untuk merebut senjatanya dan membekuk pria tersebut dalam sekejap. Lydia terkejut, lalu berbisik, "Kau seperti James Bond versi cewek." "Lebih seperti Jason Bourne versi pengantin," jawab Sam cepat. Kini bersenjata, Sam membagi tugas. Lydia dan Zoe diminta menyelinap keluar melalui lorong dapur untuk mencari polisi dan beri sinyal posisi Kurt serta para penyandera. Sementara itu, Sam mulai membebaskan para tamu satu persatu secara diam-diam, termasuk anak Lumsky, Virginia. Yang ternyata adalah mantan agen CIA yang kini jadi penulis novel romantis. Tak heran wanita itu tampak tenang di tengah kekacauan. "Kau agen?" tanya Sam, sambil melepaskan ikatan tangan Virginia. "Dulu. Sekarang hanya menulis kisah cinta yang penuh darah dan peluru," jawabnya sinis. "Kau bisa pegang senjata?" Virginia mengangguk. "Bagus. Ayo kita mulai babak baru." Dari situ, mereka membagi taktik, menyusup, melumpuhkan, menyelamatkan. Satu demi satu musuh tumbang. Tapi Kurt belum kalah. Ia sadar ada perlawanan dari dalam dan segera mengarahkan semua anak buahnya untuk mengepung aula. Sam dan Virginia kini terjebak di ruang penyimpanan alat musik, di mana berbagai alat band tersusun rapi. Dari sana, Sam mendapatkan ide, menggunakan speaker besar dan sistem suara untuk menciptakan ledakan suara yang bisa memekakan telinga dan mengacaukan fokus musuh. Dengan cepat, mereka menyambungkan mikrofon ke speaker aktif dan menyiapkan flash sound. Saat Kurt dan pasukannya masuk, suara keras mengguncang ruangan, cukup untuk membuat mereka kehilangan keseimbangan. Sam dan Virginia langsung menyerbu, menembakkan peluru karet dan memanfaatkan kebingungan itu untuk melumpuhkan sisa pasukan. Tapi Kurt tidak menyerah. Ia mengambil Betsy sebagai sandera terakhir, menodongkan pistol ke kepalanya, dan mundur keluar. "Lepaskan dia, Kurt. Kau tidak akan lolos," teriak Sam dari belakang. Kurt menoleh. "Aku tahu siapa kau, Sam. Kau bukan siapa-siapa tanpa lencana itu. Tanpa pelatihanmu, kau hanya wanita gagal yang kesepian." Sam mendekat perlahan, sambil mengarahkan pistolnya. Mungkin, tapi bahkan wanita gagal bisa menyelamatkan sahabatnya. Dalam hitungan detik, Sam melepaskan tembakan. Bukan ke Kurt, tapi ke lampu gantung di atas kepala pria itu. Lampu itu jatuh, menghantam pundak Kurt, membuatnya terlepas dari Betsy. Sam segera menyergapnya dan menjatuhkannya ke tanah. Polisi datang tak lama kemudian. Penjahat ditangkap, tamu diselamatkan, dan pesta pernikahan yang kacau kini berubah menjadi euforia kemenangan. Betsy berlari memeluk Sam, air matanya bercucuran. "Kau selalu tahu bagaimana membuat pestaku tak terlupakan." Sam tertawa kecil, meski wajahnya penuh luka. "Ya, ini jelas bukan tema pernikahan impianmu. Aku tidak peduli soal bunga, tema warna, atau balon. Yang penting kau di sini,
jawab Betsy sambil tersenyum. Dan di tengah reruntuhan pesta, para tamu perlahan kembali tersenyum, tertawa, bahkan berdansa meski musiknya hanya berasal dari speaker kecil yang selamat. Sam duduk di kursi, akhirnya bisa bernapas lega. Tapi seperti biasa, hidup seorang agen rahasia tidak pernah benar-benar tenang. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Misi berikutnya menunggu. Lokasi, Bora Bora. Detail menyusul. Sam menatap ke langit-langit aula yang setengah rusak, lalu bergumam. Setidaknya kali ini, semoga tanpa pernikahan. Dengan tubuh penuh luka dan gaun bridesmaid yang kini sobek tak beraturan, Sam berlari melewati lorong-lorong sempit di area belakang venue pernikahan. Setiap langkahnya seperti membawa beban masa lalu yang belum tuntas. Di depan, suara tembakan masih terdengar sayup, tetapi Sam tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya. Betsy dan para tamu masih menjadi sandera di aula utama, dan tidak lama lagi para tentara bayaran itu mungkin akan kehilangan kesabaran. Sam mengendap-endap menuju gudang penyimpanan alat catering. Di dalamnya, dia menemukan kotak perkakas, beberapa tabung gas mini, dan, yang paling penting, paku-paku besar dan selotip. Dengan keterampilan yang sudah terlatih sejak masa dinasnya, ia membuat jebakan sederhana, memanfaatkan tali kawat dan bahan mudah terbakar untuk membuat ledakan pengalih. Sementara itu, ia juga merakit senjata improvisasi dari alat-alat dapur dan potongan besi. Bagi Sam, tidak ada benda yang tidak bisa dijadikan alat bertahan hidup. Saat jebakan pertama meledak di koridor selatan, perhatian para penyerang langsung terpecah. Mereka berlari menuju suara ledakan, sementara Sam menyelinap masuk melalui pintu belakang aula. Di dalam ruangan, Betsy sedang duduk dengan tangan terikat, wajahnya menghadap lantai. Di sekitarnya, para tamu pernikahan duduk menunduk, sebagian sudah menangis, sebagian lain memejamkan mata, pasrah. Dari balik tiang kayu yang besar, Sam mengamati sosok Kurt, sang pemimpin kelompok bersenjata, sedang berdiri di atas panggung utama. Dengan tenang, dia berbicara ke radio sambil sesekali melirik jam tangannya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menunjukkan bahwa dia bukan orang yang akan segan membunuh. Sam tahu, jika negosiasi dengan pihak luar gagal, maka mereka semua akan dijadikan korban. Dengan gerakan secepat kilat, Sam melemparkan panci logam ke arah salah satu lampu gantung, memicu bunyi keras yang mengejutkan semua orang. Saat para penjahat menoleh, dia bergerak ke tengah ruangan dan melemparkan bom asap buatan dari kaleng hairspray dan pemantik api. Aula seketika diselimuti kabut tebal. Teriakan panik menggema. Di balik asap, Sam menerobos ke arah Betsy, memotong ikatannya dengan pisau dapur kecil yang ia sembunyikan di pergelangan kakinya. Betsy, meskipun gemetar, langsung memeluk Sam begitu bebas. Namun tak ada waktu untuk nostalgia. Sam menarik tangan Betsy dan memberi isyarat kepada para tamu untuk tiarap sambil menyusup ke arah pintu samping yang masih belum dijaga. Satu persatu mereka keluar dari aula, hingga hanya tersisa 5 orang yang belum sempat melarikan diri, termasuk ibu dari mempelai pria. Sam harus kembali lagi. Tapi sebelum itu, Kurt berhasil mengaktifkan kamera pengintai ruangan, dan melihat rekaman kabur bagaimana seorang wanita berbaju bridesmaid menyelinap dan membebaskan sandera. Amarahnya memuncak. Ia langsung menyuruh 2 anak buahnya untuk menyisir seluruh area. Di luar, Sam meninggalkan Betsy di tangan Zoe, teman sesama bridesmaid yang ternyata memiliki latar belakang di bidang medis militer, untuk merawat luka ringan para tamu. Sam kembali masuk ke venue yang kini mulai sunyi karena sebagian besar penjahat telah tersebar ke penjuru gedung. Saat itulah ia dihadapkan pada 2 musuh bersenjata yang memergokinya di lorong. Pertarungan pun tak terelakkan. Sam bergerak dengan lincah, memanfaatkan dinding sempit untuk memantul dan menyerang dari sudut tak terduga. Ia menggunakan baki logam sebagai tameng, dan mengunci pergelangan tangan musuh dengan teknik judo. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 2 pria bersenjata itu roboh. Sam mengambil senjata mereka dan melanjutkan misi penyelamatan. Namun, semuanya tidak semudah yang dibayangkan. Kurt kini telah menyadari siapa yang mereka hadapi. Dia memerintahkan penyanderaan ulang para tamu dan memasang peledak di 4 titik strategis dalam gedung. Jika Sam tak menyerah dalam waktu 30 menit, gedung itu akan meledak bersama semua orang di dalamnya. Dari walkie-talkie yang berhasil Sam rebut dari salah satu penjahat, suara Kurt terdengar. Agen Sam. Aku tahu siapa kamu. Aku tahu sejarahmu. Kau pikir bisa melarikan diri dari semua yang pernah kau lakukan? Tidak, kau akan kehilangan segalanya hari ini.
Kau akan menyaksikan sendiri akibat dari keputusan masa lalumu. Ucapan itu mengguncang hati Sam. Masa lalunya sebagai agen, misi yang gagal, sahabat-sahabat yang tewas, dan persahabatan yang merenggang dengan Betsy karena pilihan hidupnya. Semuanya menyeruak di kepala. Tapi inilah saatnya menebus semuanya. Sam menyusun rencana akhir. Dia kembali menyusup masuk, kali ini dengan menyamar sebagai salah satu penjahat yang telah dilumpuhkannya. Dengan topi dan jaket musuh, ia berhasil mendekati pusat kendali peledak. Tapi Kurt sudah menunggunya di sana, berdiri dengan pistol teracung. Aku tahu kau akan datang. Selalu ingin jadi pahlawan, ya? Ucap Kurt dengan suara dingin. Tapi kau salah satu musuh yang selalu berharap pahlawan itu gagal, balas Sam sambil melemparkan pisau ke arah tombol detonator, membuat Kurt terpaksa menepisnya. Pertarungan klimaks pun terjadi. Sam dan Kurt bertarung di ruangan sempit, di antara kabel peledak dan saklar. Tubuh mereka saling berbenturan, pukulan demi pukulan dilepaskan. Hingga akhirnya, dengan teknik kuncian leher yang sempurna, Sam menjatuhkan Kurt dan membuatnya pingsan. Segera, Sam menonaktifkan sistem peledak. Satu persatu bom berhasil dijinakkan. Di luar, pasukan polisi bersenjata lengkap sudah datang dan mulai menyisir lokasi. Para tamu yang selamat bersorak, dan Betsy, dengan air mata haru, berlari memeluk Sam. Meski gaun mereka sudah kotor dan sobek, Betsy tetap berkata, "Kau tahu, Sam? Ini tetap jadi pernikahan paling tak terlupakan dalam hidupku." Sam tertawa kecil, meskipun darah masih mengalir dari luka di pelipisnya. "Dan mungkin yang paling berbahaya," jawabnya. Di akhir cerita, Betsy dan Chris tetap melangsungkan pernikahan sederhana di taman belakang venue, dengan tamu yang tersisa dan tanpa gaun putih sempurna. Tapi cinta tetap menjadi pusat segalanya. Sementara itu, Sam duduk di pinggir taman, memandang ke langit malam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa damai. Tidak ada misi, tidak ada penyamaran, hanya persahabatan yang utuh kembali, dan kemungkinan awal dari hidup yang baru. Peluru bersiul di antara pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi. Malam yang semula sunyi berubah menjadi ladang pertempuran kecil. Kurt menarik Betsy dengan paksa, pistol menempel di pelipis gadis itu, wajahnya dipenuhi amarah dan kegilaan. Ia tahu misinya telah gagal, namun ia tidak akan pergi tanpa membawa dampak. Sam berlari dalam diam, tubuhnya menyatu dengan bayangan malam. Meski luka menghiasi lengannya dan tubuhnya mulai kelelahan, semangatnya justru menyala lebih kuat. Ini bukan sekadar menyelamatkan seorang pengantin, ini tentang menebus masa lalu. Tentang memperbaiki satu-satunya hubungan yang masih tersisa dari kehidupannya yang lama. Dari balik semak, Sam melihat Kurt mendorong Betsy ke dalam helikopter kecil yang siap lepas landas. Pilotnya bersiaga, baling-baling mulai berputar cepat, menciptakan badai debu yang mengaburkan pandangan. Sam tahu ia tak punya waktu. Dia harus bertindak sekarang. Dia menarik napas panjang, meraih pistol cadangannya yang masih tersisa satu peluru. Dengan segenap kekuatan, dia berlari menerobos debu, dan dor! Tembakan melesat. Tepat menghantam bahu Kurt. Lelaki itu terhuyung, senjatanya terlempar, dan Betsy pun terlepas dari cengkeramannya. Sam menerkamnya, keduanya jatuh berguling di tanah keras. Pertarungan terakhir pun dimulai. Kurt tak hanya kuat secara fisik, tapi juga penuh dendam. Ternyata dia adalah mantan rekan misi Sam saat masih aktif di lapangan, seorang agen bayangan yang disingkirkan karena ulahnya sendiri. Ia merasa dikhianati oleh Sam. Dan kini, pernikahan Betsy hanyalah simbol keadilan versinya, merusak hidup Sam, seperti hidupnya dulu dirusak. Pertarungan brutal itu terjadi di atas rerumputan yang basah oleh embun dan darah. Pukulan demi pukulan dilayangkan. Sam sempat hampir kehilangan kesadaran saat dagunya terkena hantaman keras. Tapi saat melihat Betsy berlutut di pinggir dengan ketakutan, kekuatan baru tumbuh dalam dirinya. Dengan gerakan cepat, Sam menangkis serangan Kurt, lalu menggunakan teknik lama yang dulu diajarkan ayahnya, memutar lengan lawan, lalu menghantam ulu hati dengan siku. Kurt tumbang, napasnya terengah. "Kenapa kau lakukan ini, Kurt?" tanya Sam, berdiri di atas tubuhnya. "Karena aku tak punya siapa-siapa lagi," jawab Kurt. "Dan kau yang membuatku seperti ini." Sam hanya menatapnya, matanya sayu. "Aku pun hampir kehilangan semuanya. Tapi hari ini aku sadar, ada yang masih bisa diselamatkan."
Pasukan keamanan akhirnya datang, mengambil alih situasi. Kurt diborgol, dibawa pergi. Helikopter diamankan. Para tamu yang selamat pun mulai keluar dari tempat persembunyian mereka dengan bingung, tubuh mereka gemetar, tetapi mereka hidup. Betsy berlari memeluk Sam. Kali ini bukan dengan marah, tapi dengan air mata. Kau menyelamatkan kami semua. Dan aku menyesal pernah menyalahkanmu. Sam tersenyum, pelan. Aku juga menyesal, karena terlalu lama menjauh darimu. Tapi sekarang, kita masih punya waktu. Mereka berdiri di tengah runtuhan pesta yang porak-poranda. Lampu hias padam. Meja dan kursi berserakan. Tapi di tengah kehancuran itu, muncul sesuatu yang tulus, ikatan yang tak bisa dihancurkan oleh apapun, persaudaraan. Hari berganti pagi. Cahaya matahari perlahan menyapu sisa malam. Sam duduk di tangga gereja kecil, mengenakan pakaian sederhana. Di tangannya, secangkir kopi panas. Betsy menghampiri, gaun pengantin yang compang-camping sudah diganti dengan pakaian biasa. Ia duduk di samping Sam. Pernikahanku mungkin hancur, katanya sambil tertawa getir. Tapi kamu tidak, balas Sam. Mereka tertawa bersama. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tidak ada tekanan, tidak ada misi, tidak ada pelarian. Hanya dua saudara yang akhirnya saling mengerti. Beberapa waktu kemudian, Betsy memutuskan untuk tetap menikah. Bukan di pesta besar, tapi di kebun belakang rumah, bersama keluarga dan teman-teman yang benar-benar berarti. Sam datang, kali ini bukan sebagai pelindung, bukan sebagai agen, tapi sebagai kakak. Ia bahkan menjadi orang yang menyerahkan Betsy kepada mempelai pria. Momen itu sederhana, namun penuh makna. Beberapa bulan kemudian, Sam berdiri di atas tebing, angin meniup rambutnya. Ia menatap laut lepas, sambil memegang sebuah amplop berisi surat penawaran untuk kembali ke dunia agen, misi baru, identitas baru. Tapi kali ini, ia merobek surat itu. Ia tersenyum kecil, lalu berjalan menjauh. Ia sudah cukup menjadi tentara. Kini waktunya menjadi manusia biasa. Dan di kejauhan, matahari terbit perlahan, membawa harapan baru. Tamat. Terima kasih sudah menelusuri kisah ini bersama Dunia Wisata. Jika cerita ini menyentuh hatimu, bantu kami dengan like dan subscribe. Agar kisah-kisah penuh makna seperti ini terus bisa kami hadirkan untukmu. Sampai jumpa dalam cerita berikutnya.